Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabatku dan pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video seputar doa bermanfaat dari channel ini. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman media sosial yang Anda punya, apabila menurutmu video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Baiklah teman-teman, sahabatku, kali ini admin akan share 10 doa mustajab yang mampu membuat hajat kita terkabul. Semua orang pasti memiliki mimpi, cita-cita, dan keinginan tertentu. Sebagai seorang muslim, selain berusaha, langkah yang bisa kita lakukan demi mencapai segala keinginan tersebut adalah dengan berdoa. Pada surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Nah, nyatanya ada beberapa doa lebih mujarab yang bisa kita panjatkan untuk menggapai semua keinginan kita. Doa tersebut dinamakan doa mustajab. Berikut adalah doa-doa yang dimaksud. 10 doa mustajab. 1. Ayat kursi. Doa mustajab yang pertama adalah ayat kursi. Ayat kursi merupakan surat Al-Baqarah ayat 255 yang menjelaskan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan sifat-sifatnya yang mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat di dalam surat ini disebut sebagai lapalan paling agung dalam Al-Quran. Apabila dipanjatkan dengan sepenuh hati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita dan menurunkan pertolongannya. Kedua, surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Setelah memanjatkan ayat kursi, para ulama menganjurkan kita untuk lanjut membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kedua ayat ini juga disarankan diucapkan setelah salat Isya atau sebelum tidur, agar hidup kita diberikan kecukupan, baik itu di dunia atau akhirat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga disebutkan dalam HR Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Doa mustajab selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas. Hal ini tercantum pada hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengannya." Kemudian yang keempat, surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lapalan tersebut berarti hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk memperkuat doa kita, apalagi membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Kemudian yang kelima, bacaan selawat. Selawat merupakan doa mustajab
karena berisi dukungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, bila kita mengucapkan satu selawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 10 kali kebaikan. Kemudian yang keenam, doa mustajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki doa tersendiri ketika ia sedang mengalami kesulitan. Doa tersebut berbunyi, Allahu Rabbuna la nusirik bihi say'a. Pada doa tersebut kita memohon kepada Allah dan menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut para ulama, doa tersebut sangat kuat jika dipanjatkan sepenuh hati. Kemudian yang ketujuh, Asmaul Husna. Para umat muslim tentunya sudah familiar dengan Asmaul Husna. Panjatan doa yang berisi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan panjatan doa yang mampu memperlancar hajat. Pada surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu QS Al-A'raf 180. Kemudian yang kedelapan, Bismillah. Agar doa kita terkabul, kita tentunya harus memiliki ikhtiar. Sebelum memanjatkan doa, kita perlu mengucapkan Bismillah agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai langkah kita dan memudahkan kita menggapai kemauan dan segala cita-cita. Kemudian yang 9, istighfar. Selain Bismillah, doa mustajab pendek lainnya adalah istighfar. Salah satu alasan mengapa doa kita tidak terkabul selain karena takdir ilahi adalah maksiat yang terlalu kita perbuat. Untuk meminta ampun, kita bisa mengucapkan istighfar. Dalam HR Abu Daud dan Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga. Kemudian yang 10, haukalah. Agar hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa membaca haukalah. Lafal haukalah berbunyi, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Lafal di atas berarti tiada daya dan upaya, melainkan karena kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Para ulama menganjurkan kita mengucapkan lafal ini sesering mungkin apabila kita ingin doa cepat terkabul. Semoga ulasan di atas bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.